sebuah ponsel baru. Tapi siapa yang menggambar dengan gambar terbaik akan mendapatkannya. Mary, ada sesuatu di bawah hidungmu. Oh, tidak. Ben, itu tidak lucu. Aku pikir ini sangat lucu. Oke, aku harus mencoret-coret ponsel baru. Aku akan membuatnya sebaik mungkin. Oh, patah. Kita harus mencari yang lain. Ayam? Tidak. Kaos kaki bau. Menjijikan. Ada apa? Aku agak merasa buruk. Ups, maaf Jane. Aku tidak bermaksud begitu. Mari kita mencari permen dan aku membutuhkan ini, koin. Sempurna. Itulah yang akan aku gunakan untuk menggores ponsel baru. Sedikit detail. Ya, dan itu saja. Aku pikir cukup. Terima kasih koinnya, Mary. Bagaimana punyamu? Punyaku. Aku akan mulai menggambar. Aku baru saja lupa apa yang harus aku gambar ya. Oh, ini benar. Ini adalah telepon. Kita harus mencoba. Kita harus menuliskan jenis teleponnya. Dan bagaimana menurutmu? Aku di sini. Apakah kamu lupakanku? Apa kamu melukis saat aku tidak sadarkan diri? Aku tidak punya waktu. Aku menggambar sepanjang malam. Oh, waktunya habis. Aku tidak lakukan apa-apa. Aku punya ide. Aku akan menukar gambar Ben dengan gambarku. Apa yang kamu dapatkan? Aku punya ini. Ben, bagaimana denganmu? Lihatlah punyaku. Ini tidak buruk. Mary, apakah kamu mengambil gambarku? Aku memenangkan teleponnya. Aku harus mengambil gambar dengan itu. Apa? Ini adalah mimpi buruk. Ini bukan kamera yang aku inginkan. Ini sangat jelek. Hadiah barunya adalah Barbie. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu cantik? Apa yang kamu lakukan, teman-teman? Sekarang aku akan menunjukkan sesuatu yang pasti menarik minat semua orang. Ini adalah kue Barbie dan aku pikir akan menyenangkan. Kamu bisa mulai menggambar. Jadi, bagaimana cara kamu melukis dengan mesin permen? Mungkin kamu harus memakan permennya, kemudian mendapatkan inspirasi. Ini permen karet. Aku bisa menggunakannya sebagai plastisin. Oh, ini sangat keren. Ini mungkin jadi lebih baik. Baby, kamu sangat cantik. Aku akan membuat gambar yang sama bagusnya. Ini akan menjadi kepalanya. Oke, aku perlu permen karet lain. Yang merah akan menjadi gaun yang bagus. Hai Mary, bagaimana menurutmu? Aku melakukan yang terbaik. Oh, ini terlihat seperti monster. Oh, keren. Aku berhasil membuka mesinnya. Kamu harus mengunyah permen karet sebanyak mungkin untuk membuat gambar Barbie lebih cepat. Jadi, permen karet sebanyak ini seharusnya cukup untuk seluruh gambar. Potongan ini kami gulung dan taruh di sini. Lalu, dan taruh di sini. Dan seperti itu. Oh, kacamataku di mana? Oh, menjijikan. Apakah itu kamu, Ben? Di mana kacamataku? Oh, kacamataku tertutup permen karet. Ew. Jen, singkirkan permen karet itu dari wajahmu. Waktu telah berakhir. Apa yang telah kamu lakukan? Jen, tunjukkan hasil karyamu. Inilah. Ini punyaku. Dan aku pikir tidak bagus. Siapa selanjutnya? Wow, Mary, gambarmu sangat bagus. Kamu pantas mendapatkannya. Oh, oke, ini tidak begitu tidak begitu baik. Dan pemenangnya adalah Mary. Yeay. Aku yang terbaik dalam hal Barbie. Aku mencoba untuk menjadi seperti boneka dan mencoba sepotong kue ini. Sangat enak. Dan potongan terakhir. Teman-teman, ini benar-benar lezat. Aku butuh sepotong lagi sekarang. Oh, ini sangat enak. Aku bisa memakannya dengan tanganku. Wah, ini lezat. Bolehkah kita mencicipinya? Baiklah, tapi tinggalkanlah aku sepotong. Ini sangat enak. Jadi, hadiah baru ini adalah peralatan rias wajah. Kalian akan menyukainya. Apakah ada hadiah untukku? Oke, baiklah, aku mencoba untuk menggambarnya. Waktunya dimulai. Jadi, apakah kamu perlu menggambar dengan krayon? Itu sangat mudah. Jadi, kamu hanya perlu menggambar garis besar, lalu beberapa detail di sini, dan sebuah hati. Kamu bisa mewarnainya. Tidak buruk. Ini menjadi sangat bagus. Aku bahkan mulai suka menggambar.
Tidak ada yang bisa menggambar lebih baik dari aku. Aku akan menunjukkan kemampuanku. Apa? Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku adalah penggambar terbaik. Aku menemukan ide yang brilian. Mengapa membuang waktu dengan krayon kalau aku bisa menggunakannya dengan lebih baik? Lihatlah. Sekarang aku akan menutupinya dengan lembar kertas kedua dan menyetrikanya dengan setrika panas untuk melelehkan krayonnya. Seperti ini. Lihatlah, sangat gampang bukan? Aku akan memikirkan sesuatu. Ya, aku punya air mendidih dan krayon. Dan krayon. Aku akan mematahkan krayon ini dan melemparkannya ke dalam air panas agar bisa larut dan berubah warna. Aku bisa mewarnai lebih cepat dari Mary. Aku sangat suka hasilnya. Sangat gampang, lihatlah ini. Oh, bau apa itu, Mary? Kamu tidak apa-apa? Oh tidak, aku terbakar. Aku melamun tentang riasan wajah dan melupakan semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Menjauhlah dari gambarku. Tidak, cat aku tumpah ke seluruh gambar. Ini hancur. Waktu sudah menunjukkan angka selesai. Waktunya telah berakhir. Mari kita lihat apa yang telah kamu gambar. Mary, apa yang kamu bawa? Ini abstrak tapi bukan itu. Bagaimana dengan kamu, Jane? Ya, itu seperti coret-coretan. Mungkin Ben akan senang. Wow, itu sebuah mahakarya. Aku tidak percaya. Dan peralatan makeup ini untukmu, tampan. Ini hadiahmu. Apa yang aku harus lakukan dengan ini? Ini sampah. Mary, apakah kamu mau makeup? Jane, apakah kamu ingin makeup? Kalian, aku pusing. Aku punya ide. Biar aku yang merias wajahmu sekaligus. Siap? Seperti ini, seperti itu. Di sana. Dan selesai. Bagaimana kamu? Aku mencoba. Ben, apa yang kamu lakukan? Ini mengerikan. Kamu memiliki horor. Bagaimana mukaku? Maaf. Jadi, anak-anakku, aku telah membawakan kalian seekor anak kucing sebagai hadiah. Aku bisa melihat dari wajah kalian bahwa kalian menghargai hadiahku. Jadi, ayo kita menggambar. Mary, kamu sangat cantik hari ini. Maksud aku, biasa saja. Seperti biasa ya. Melukis anak kucing dengan permen cair, itu sangat mudah. Sekarang, mata, telinga, badan. Badan yang panjang, tapi jangan lupa kakinya. Baiklah, aku sudah selesai. Mengapa kamu tertawa? Itu karena kamu jelas melewatkan pelajaran di mana kita belajar cara menggambar anak kucing. Aku akan menunjukkannya untukmu. Ayo kita coba. Asam. Aku ingin mencoba lagi. Enak. Kenapa tidak ada yang bilang kalau permen ini enak sekali? Itu karena dia perlu menggambar, bukan makan. Sekarang aku akan menunjukkan sebuah kelas master atau Mary tidak akan punya sesuatu untuk digambar. Ini adalah kucingku. Lihatlah, sangat cantik bukan? Baiklah. Teman-teman, waktunya habis. Aku tidak sabar melihatnya. Mary, apa kamu makan semuanya? Kamu tidak menggambar. Jadi, waktunya pertunjukan. Apa yang Ben punya? Tidak banyak. Aku sadar Mary tak punya apa-apa. Tapi apa yang bisa Jen lakukan? Ayolah. Oh, itu asli. Kucing yang bagus. Kalau begitu, kamu pantas mendapatkan hadiah. Yeay, aku menang. Anak kucing yang lucu. Aku akan menamai kamu Fluffy karena kamu lembut dan suka digendong. Kamu anak kucing yang menyenangkan. Jane, aku pikir anak kucing kamu ingin menjadi milikku. Kemarilah. Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar. Baiklah, hanya saja jangan makan aku. Pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku,
Patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan. Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Garuk-garuk kepalamu dan putuskan bagaimana kamu akan menghias tutupnya. Rumput, itu ide yang hebat. Semua warna hijau itu selaras secara sempurna satu sama lain. Dan papan nama itu ternyata sangat bagus. Teman-teman, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana, dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang kita sudah selesai. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh permukaan rumah. Tada, kita sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa. Sekarang gantungkan beberapa lentera gelap dan pasang di atas pagar atap. Sekarang rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik area ini. Kita akan mulai dengan stand kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meretekatkan semuanya ke dinding. Dan tangan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh laba-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring laba-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku. Dan aku akan menggunakan tengkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku. Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari dilarang masuk ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelawar favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundakku.
Sebuah surat untukmu. Aku pikir aku memberikannya kepada kerangka di sini. Kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu memikirkan hal itu? Ini suratmu. Mereka menggigit. Dia akhirnya pergi. Itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk mendekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supranaturalku. Ini sangat keren. Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga. Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. No. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang. Jadi bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan menaruh papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut dan lalat akan lebih baik. Dan tahukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan beristirahat. Dan di dekat kursi, aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku. Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus. Mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku. Makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Semua orang kecuali aku punya waktu untuk mendekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lemari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam, berbagi kerangka dan tulang belulang, lilin, dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Keterampilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalajengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka. Dan di lantai atas adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghias jendela dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tengkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini. Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu punyaku yang paling keren. Siang, Pak. Ada yang bisa aku bantu? Oh, siapa yang datang ini? Oh, sungguh hari yang luar biasa. Aku sangat cantik dan bebas.
Wow, aku sangat bagus sekali. Halo semuanya. Kamu tahu kenapa aku tidak merasa sakit lagi? Aku masih muda dan segar, terutama jika punya teman sekamar seperti itu. Halo teman-teman, tenanglah. Aku punya teman untuk menghilang. Dapatkah seorang beriku petunjuk? Ada apa ini? Baiklah, aku akan masuk sendiri. Halo semua. Apa kamu ingin menunjukkan sesuatu? Bagaimana dengan ini? Iya, itu adalah hamster balon kesukaanmu. Kuharap mereka membantumu cepat sembuh. Apa? Ayolah, kamu merusaknya. Dadah, aku mendingan main telepon. Sungguh hari yang indah di tempat kerja. Berhenti. Karena kamu akan pergi dengan hewan itu. Ini rumah sakit, Nona. Kami tidak mengizinkan hewan masuk. Oke, masuklah ke sini. Dia akan menunggu di sini. Apa masalahmu? Apa? Kami tidak bisa melakukan itu dengan hewan. Apa yang harus kulakukan dengan Steffi? Anjingku yang setia. Mungkin denganku tidak terlalu sakit. Iya memang. Baiklah, kita akan memikirkan sesuatu. Oh, aku bisa berpura-pura buta. Lalu anjing kesayanganku, Steffi, akan diizinkan masuk sebagai anjing pemandu. Aku harus mencobanya. Oke, aku tidak bisa melihat apapun. Oh, halo, aku tidak bisa melihat. Beraninya menyerang orang buta. Apa yang kau lakukan di situ? Oke. Oh, kamu buta. Silakan masuk. Pegang tali pancingmu. Ups, ada bola jatuh. Apa, Steffi? Tidak. Anak nakal, ini dia Steffi. Aku akan menangkapmu. Aku akan datang menjemputmu. Sebulan tanpa tulang manis. Kemana kamu berlari? Oke, bisa kamu pegang ini? Aku akan menangkapmu. Tahan di sana. Ayo, pelan-pelan. Kamu mendapatkannya. Kamu mendapatkannya penglihatan tiba-tiba. Keluarlah dari rumah sakit bersama anjingmu. Kita harus membersihkan sedikit. Oh, selamat siang. Kamu punya bayi? Itu sangat lucu. Dan aku punya mainan untuk bayimu. Lihatlah, coba kulihat. Tunggu, dia tertidur, tidak bisa. Oh, baiklah. Aku punya anjing di sana. Maaf, aku mengikuti beberapa tes dan aku takut pergi sendirian. Tak bisa kamu berjalan dengan putriku? Baiklah, aku mengerti. Kami tidak akan melihatmu lagi. Setidaknya aku bisa menyimpan mainan itu. Oh, kemana kamu akan pergi? Tunggu sebentar. Apa itu marmut? Jangan bergerak. Kembalilah dia ke sini karena kami tidak mengizinkan binatang masuk. Maafkan aku, tapi kamu tidak bisa membuat aturan. Dia akan dikembalikan setelah kamu selesai. Apa maksudmu tidak bisa melakukan dengan hewan? Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tidak bisa pergi tanpa kecoa kecilku yang lucu. Orang itu mendapatkan pukulan yang bagus. Oh, dia memberikanku ide. Aku bisa membalut kepalaku dengan perban dan menaruh toples berisi kecoa di dalamnya. Maka perawat pasti akan mengizinkan aku masuk karena aku punya benjolan besar. Aduh, kepalaku sakit. Selamat siang. Apa yang mengganggumu? Oh, aku hanya melihat benjolan besar seperti film kartun. Baiklah, silakan masuk. Aku tidak percaya dia bisa seperti itu. Aduh, kepalaku sakit. Halo, Nenek. Kamu pikir itu benjolan? Kamu tidak percaya. Dia adalah kecoa peliharaanku. Mereka sangat lucu dan tidak bisa aku berpisah dengan mereka. Mereka membantuku sembuh. Nenek, kamu mau kemana? Mereka tidak berbahaya. Halo perawat, aku di sini untuk mengganti pakaian dan membawa temanku. Tidak boleh bawa peliharaan. Ini keterlaluan. Jika aku tidak tahu, aku tidak akan pernah datang ke rumah sakit kamu. Ini keterlaluan. Apa? Tidak ada binatang. Tapi bagaimana dengan ikanku? Kita harus memikirkan sesuatu. Oh betul, aku punya ide. Aku akan menaruh ikan di tangki ke dalam infus. Dengan begitu aku bisa membawa mereka melewati stasiun perawat. Aku akan membuat seolah aku mempunyai infus. Bagus. Kita harus menguji metodeku sekarang. Ayo. Oh, halo. Aku sangat sakit. Tidak mungkin. Itu mengerikan. Silakan masuk. Selamat siang, kakek. Aku teman barumu. Dan aku berhasil menyelundupkan ikanku. Kami akan memindahkanmu ke tempat yang lebih bagus. Oh, batuk. Aku benar-benar membuatku kesal. Aku harus minum. Seperti ada yang aneh dengan ini. Apakah ini ku minum air ikan? Mengerikan. Apa ini milikmu? Kamu tidak boleh membawa binatang ke sini. Menjijikan. Oh Tuhan, apa ini? Siapa yang membawa ini ke rumah sakit? Ini bukan klinik dokter hewan. Ini rumah sakit untuk manusia. Kamu harus pergi.
Ini hanya untuk manusia. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tidak bisa untuk menyelundupkan tikusku. Oh, aku punya ide. Kalau begitu, kita masuk melalui saluran ventilasi ke kamar seperti mata-mata. Halo, aku tidak memiliki siapapun. Oh, baiklah, dompetmu. Lihatlah, aku tidak punya apa-apa. Apa yang ada di dalam tasmu? Bingo. Keju, kenapa kamu butuh dia? Ini aneh sekali. Apa kamu melakukan untuk suatu? Oh, baiklah, kalau gitu silakan masuk. Thank you. Halo, aku teman rumahmu yang baru. Diamlah. Aku bertemu dengan seorang teman. Mia, ada keju yang menunggumu di sini. Kamu sangat pintar sekali. Kamu boleh berjalan sendiri dan langsung masuk ke kamarku. Itu hebat. Kamu boleh makan. Oh, giliran kerja akan berakhir. Sebentar, jangan bergerak. Kami tidak mengizinkan hewan peliharaan dan hamster ini akan menunggu di sini. Silakan masuk. What? Apa? Tidak ada peliharaan? Kenapa bisa? Aku harus memikirkan sesuatu. Lizzie harus ikut denganku. Oh, aku pikir koki lokal harus membantuku. Atau lebih tepatnya troli panci dan wajan. Benar, aku hanya perlu menyelinap dengan seragam dan troli makanan. Aku akan menyembunyikan siput di sini. Menutupinya dengan bubur, dan kita siap berangkat. Oh, kamu lagi. Ada hal bagus apa di hari ini? Apa itu? Bubur. Itu menjijikan. Silakan masuklah. Berhasil. Kenapa kita tidak makan bubur? Aku akan memberimu makanan yang enak agar kamu cepat sembuh. Ini adalah obat terbaik. Itu Lizzieku. Oh, aku sangat merindukanmu, sayang. Panas sekali. Oh, berhenti. Tidak boleh masuk. Kura-kura, kamu harus tunggu di sini. Dia akan menunggumu sampai nanti kamu selesai. Silakan masuk. Apa tidak ada binatang peliharaan? Tapi aku tidak bisa pergi 1 menit tanpanya. Kita tidak dapat dipisahkan. Kita harus memikirkan sesuatu. Oh, betul. Aku bisa menyembunyikannya di bawah aksesoris. Packal duduk diam di atas kepalaku. Sebentar, aku akan pakai topi dan syal. Bagus sekali. Sekarang aku bisa mencoba menyelinap masuk. Kita akan berpura-pura terserang flu. Dingin sekali. Suhuku 39,9. Halo, perawat, aku butuh bantuan dokter. Tidak ada hewan peliharaan, hanya flu. Silakan masuk, tidak ada seorang pun bersamamu. Meskipun banyak orang yang mencoba menyelinapkan masuk hari ini. Tapi sebentar, aku akan menangkapmu. Kamu pergi dari sini. Kenapa kamu bisa membawa binatangku di shiftku? Kenapa kamu tidak membawa gajah?